Jadi sempet sampai ya kepikiran gitu, apa keponakanku ini bisa selamat nggak? Ya, aku tuh punya kakak perempuan ya. Kakak aku yang perempuan ini setelah menikah tuh tetap ikut orang tuaku. Karena kerjanya saat itu tuh PNS guru ya. Jadi saat itu nggak bisa langsung mengajukan pindah kerja untuk ikut suaminya. Sedang suaminya tuh kerjanya di daerah lain gitu. Nah, saat itu punya anak satu, masih kecil sih, usianya 1 tahun lebih lah. Jadi keponakanku ini sehari-harinya tuh ya aku yang ngemong ya, yang ngasuh gitu. Saat itu aku masih sekolah SMP. Nah, suatu hari aku ada kegiatan kemah tuh. Saat itu tuh kalau beberapa bulan sekali gitu tuh ada acara pramuka gitu. Kebetulan saat itu tuh ada acara kemah gitu ya, di luar, bukan luar daerah ya, tapi di lain kampung gitu kegiatannya itu selama 3 hari. Jadi keponakanku nih yang menjaga ya orang tuaku ya, ibuku, bapakku gitu. Kalau ibuku tuh kan ibu rumah tangga, kalau bapakku ya kerja ngurusin kebun gitu. Sedang kakak perempuanku tadi itu ngajar di lain kampung gitu. Nah, aku berangkatlah kemah selama 3 hari itu. Saat aku berangkat, tuh keponakanku nih sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Maksudnya ya karena akrab ya sama aku, jadi biasa kalau aku mau pergi tuh aku peluk, cium gitu, deket lah pokoknya, istilahnya tuh nempelnya sama aku lah gitu. Dah aku berangkat kemah. Nah, setelah selesai kan ya selama 3 hari kemah itu sudah, aku pulang balik lagi ke rumah. Aku melihat ponakanku ini kok nggak sehat ya. Jadi biasanya tuh kalau aku dari pulang sekolah atau pulang dari main rumah temen tuh ponakanku ini selalu ngikutin aku gitu. Jadi akrabnya sama aku, ini kok diem gitu. Terus waktu aku peluk pegang tuh kok badannya panas gitu, anget gitu ya, meriang kayak orang mau flu gitu, gejala flu gitu. Aku tanya kakakku tuh, udah dibawa ke puskesmas belum gitu. Kata kakakku udah dibawa ke puskesmas. Nah di tempatku itu tuh hanya ada satu puskesmas. Jadi di kampungku tuh saat itu cuma satu puskesmas, satu dokter, dan dokternya itu pun nggak selalu berada di puskesmas tersebut ya. Jadi kadang datang, kadang enggak gitu. Kalau enggak ya seminggu sekali datang gitu. Tapi tetap ada seperti di sana tuh sebutannya mantri kesehatan gitu ya. Jadi Pak Mantrinya tuh tinggal di situ gitu. Ya, kalau sakit-sakit udah sana ke Pak Mantri. Pak Mantri itu jadi buka praktek gitu di rumahnya tuh, di tempat tinggalnya tuh dia buka praktek kesehatan gitu. Jadi istilahnya senior di kampung tersebut itu. Nah, kata kakakku tuh udah dibawa ke puskesmas, sudah dikasih obat gitu. Terus aku tanya sakitnya dari mulai kapan mbak? Ya sejak kamu berangkat kemah itu, kata kakakku tuh. Terus berarti udah 2 harian 3 harian kan ya kalau dari aku berangkat kemah itu. Nah udah jalan beberapa hari, kira-kira obatnya habis tuh badannya tuh masih anget, jadi masih panas gitu, meriang, kadang panas gitu, kadang hangat gitu, jadi naik turun gitu temperaturnya tuh. Udah gitu kakakku tuh bawa keponakanku ini ke kota ya, jadi kita tetap ke medis dulu gitu, karena percayanya tuh waktu itu ya anak kecil takutnya kena DB atau apa, harus ke dokter dulu gitu ya. Udah kakakku bawa keponakanku tuh ke kota itu sama aku, jadi aku diajak ayo ikut yuk nganterin gitu.
naik sepeda motor ya saat itu tuh. Udah ke kota, ke dokter, diperiksa sama dokternya tuh. Dokternya bilang nggak apa-apa tuh, itu baik-baik aja gitu ya, ini cuma anget, mungkin kecapean main atau kurang tidur gitu, coba buat istirahat ya gitu. Terus ya udah pulang lagi, berjalan obatnya tuh sampai 3 hari gitu ya, demamnya tuh masih tinggi, jadi temperaturnya panas tuh nggak teratur gitu ya, tiba-tiba tuh panas gitu, tiba-tiba tuh hangat gitu. Tapi kata dokter kan nggak ada masalah gitu, nggak ada ciri-ciri DB atau apa gitu kan, nggak ada gitu, dokternya lebih tahu itu. Nah udah berjalan seminggu, bawa lagi untuk kontrol ke dokternya yang di kota itu udah sama, dikasih obat lagi, bahkan disuruh diambil darahnya ya waktu itu untuk dicek di laboratorium gitu. Hasilnya nggak ada masalah, nggak ada sakit, jadi semuanya tuh bagus gitu. Nah ini kejadiannya mulai dari sini yang terlihat janggal gitu ya. Suatu malam tuh, tengah malam tuh, kakakku tuh terbangun teriak gitu sambil nangis gitu, bu tolong, ini kenapa ini si Nani. Iya, adik keponakan saya namanya si Nani ya. Tolong, kenapa ini si Nani gitu. Terus denger berisik gitu, ayah ibuku tuh seperti lari gitu menuju kamar kakakku. Aku juga terbangun, langsung ikut lari menuju kamar kakakku. Nah aku lihat adikku tuh lidahnya tuh ini apa namanya, apa sih, melet-melet itu, menjulur gitu ya, menjulur-julurkan lidahnya, jadi seperti lidahnya tuh ditarik-tarik, mulutnya tuh terbuka, terus lidahnya tuh seperti ditarik-tarik keluar gitu. Terus matanya tuh ngeluarin air mata, melotot gitu ya, terbuka gitu matanya, nggak kedip gitu, jadi seperti apa sih, dicekik ya, tapi bukan dicekik, jadi lidahnya tuh keluar masuk gitu, melet-melet gitu. Tuh gitu terus ya. Ayahku berdoa ya, begitu ngelihat itu berdoa. Ayahku berpikir ini ada suatu hal yang lain gitu. Terus udah, singkat cerita tuh itu sampai pagi tuh kami nggak tidur, jadi ayah, ibu, kakakku itu nungguin ya, aku nungguin adikku ini. Jadi terus sampai pagi tuh seperti gitu, jadi lidahnya tuh keluar gitu, kayak ditarik-tarik gitu kan, kasihan kan anak kecil gitu kan, nangis itu, kakakku nangis, terus aku juga ikut nangis ya, jadi sebelahnya tuh aku usap-usap gitu sambil doa lah. Nah udah gitu sampai pagi masih lidahnya tuh seperti itu, kasihan gitu. Jadi pagi juga nggak sarapan, terus sampai siang. Nah terus sampai siang tuh ayahku tuh manggil Pak Menteri Kesehatan tadi, itu kan bisa dipanggil ke rumah gitu. Terus udah sampai di rumah tuh diperiksa keponakanku tuh, diperiksa. Pak Menterinya juga sepertinya tuh bingung, mungkin belum pernah nemuin sakit seperti ini gitu. Dan kakakku juga cerita kalau udah dibawa ke dokter di kota gitu 2 kali gitu. Terus nah ada tetangga tuh yang nyeletuk gitu ya. Biasa kalau di kampungku tuh dulu kalau ada orang sakit atau ada apa ya, sedikit keributan apa tuh, tetangganya tuh pada nyamperin, dateng gitu. Jadi ada salah satu tetangga tuh nyeletuk bilang, Mbak coba dipanggilkan dukun bayi, itu dukun bayi Mbah Mah gitu. Jadi di kampungku tuh ada
dukun bayi namanya Mbah Mah yang terkenal lah, dia biasa nanganin para bayi-bayi gitu ya, yang biasanya tuh sakit entah apalah istilahnya gitu, itu dia tanganin, itu spesialis bayi, dukun bayi gitu. Nah udah, terus ibuku lari menuju rumah dukun bayi tersebut. Nah setelah sampai, dukun bayinya tuh diajak ke rumahku, datang gitu, jadi bisa dipanggil datang, langsung datengin adik ponakanku itu, dia pegang gitu, aku lihatin tuh dipegang, terus diusap-usap kakinya ya, kayak dipijat gitu ya, kakinya tuh dipijat gitu, pelan-pelan gitu. Nangis, pertama tuh nangis gitu, nangis kenceng gitu, adikku tuh nangis kenceng, terus lama-lama tuh pelan-pelan mungkin enak, kakakku bilang enak ya gitu, sambil diusap-usap gitu, karena semuanya sayang ya sama dia ya. Nah udah, keponakanku ini mulai tenang, relax gitu, gak melet-melet lagi. Nah senang, udah dukun bayinya pulang ya, kami terima kasih gitu, karena ngelihat ponakanku udah sepertinya sehat gitu, diem gitu, relax, duduk di bangku kakakku gitu, udah sembuh ya nak gitu. Dukun bayinya pulang pamitan. Nah ini sampai sore keponakanku ini terlihat membaik, tapi tengah malam kumat lagi. Jadi lidahnya tuh mulai lagi menjulur-julur gitu, seperti ditarik seperti semula gitu. Mulutnya terbuka, matanya terbuka. Itu sampai pagi lagi, besok pagi gitu. Nah ini keponakanku ini kan kalau sama aku tuh kan deket gitu ya. Sempet kepikiran saat itu tuh, adikku ini nih bisa selamat enggak ya kok seperti ini gitu. Nangis aku tuh. Jadi aku tuh di sebelahnya tuh nangis gitu. Ya dalam hati tetap berdoa ya aku saat itu tuh. Nah udah gitu, terus hari berikutnya ibuku nih punya inisiatif gitu, gimana kalau dipanggilkan orang pintar aja gitu, tanya sama mbakku gitu. Terus mbakku ya udah pasrah ya, udahlah siapa aja yang mau dipanggil asal bisa ngobatin gitu, namanya seorang ibu ya, ngelihat anaknya seperti itu gitu. Udah, ibuku langsung ke rumah orang pintar tersebut. Nah orang pintar ini nih namanya Mbah Mo ya, kalau di kampungku tuh dia pinter ngobatin kayak orang kesurupan, orang hilang gitu. Kadang orang hilang di sungai tuh dia tuh nolongin itu sampai nyungsep ke dalam sungai, jadi dia nyebur gitu ke sungai nyari orang gitu yang hilang itu, ya ketemu. Nah cuman di sini nih bapakku kurang cocok ya, karena ayahku tuh muslim gitu. Nah sedangkan Mbah Mo ini kan pakainya seperti apa sih, perewangan gitu ya. Udah gitu, udah dipanggil si Mbah Mo ini, datang sama saudaranya, datang ke rumah gitu. Nah terus langsung masuk rumah, duduk bersila. Jadi Mbah Mo ini orangnya tuh sudah ya sekitar umur 55 tahun lah gitu ya, tenaganya masih kuat gitu, karena dia juga seorang petani, jadi badannya tuh apa sih, keker gitu, nyangkul kan dia, keker gitu. Duduk bersila, tiba-tiba tubuh Mbah Mo ini bergetar, dan suaranya yang keluar dari mulut Mbah Mo ini udah berbeda ya, bukan Mbah Mo lagi gitu. Udah gitu tiba-tiba tuh langsung berdiri, berjalan menuju
depan rumah. Jadi di teras tuh ada kayak taman gitu ya, dulu rumahku tuh itu banyak bunga-bunga gitu, ada bunga kamboja, bunga melati, mawar gitu. Banyak sekali tanaman bunga-bunga gitu. Tiba-tiba tuh menuju ke sana langsung nerjang bunga-bunga gitu. Ya waktu itu aku kurang paham ya apa maksudnya gitu. Terus yang saudaranya tuh yang sebagai penerjemah lah istilahnya ya, itu ngikut gitu, cuma mantau ngeliat gitu. Terus tubuh Mbah Mo ini tiba-tiba berguling-guling gitu di tanah, kayak berantem, kayak berkelahi dengan sesuatu, tapi kita nggak lihat ya. Jadi nunjuk-nunjuk terus ngomong, tapi ngomong bahasanya tuh kita nggak ngerti itu bahasa apa gitu, bahasa mereka mungkin ya, mereka tanda kutip gitu. Udah gitu bertarung tuh lama, kayak bertarung gitu. Udah habis itu Mbah Mo mengambil saudaranya. Terus intinya saudaranya tuh bilang ke kami bahwa keponakanku ini saat bermain di teras di pojokan rumah deket pohon bunga kamboja tadi itu menginjak anaknya si setan hingga tangannya tuh terluka gitu. Nah, terus anaknya tuh nangis. Jadi anak setan ini nih katanya tuh lagi bermain di pojokan rumah gitu ya. Terus ponakanku tuh juga main di situ, keinjek tangannya. Anaknya setan ini nangis. Nah, emaknya ini marah, ngamuk. Terus nyiksa keponakanku ini gitu. Itu cerita dari Mbah Mo yang komunikasi sama saudaranya tadi gitu. Udah ya kita bingung juga ya, mana tahu gitu, mana lihat, kan kita nggak lihat ya kan. Terus Mbah Mo ini bilang juga kalau nama anak setan ini, anak kecil setan ya itu namanya tuh sama dengan nama keponakanku. Kan nama keponakanku tuh si Nani. Nah terus emak setannya ini minta nama keponakanku diganti, jangan nyamain gitu. Dia tuh nggak mau gitu. Setan ada gengsinya juga ya, namanya disamain gitu. Nah pokoknya jangan dipanggil si Nani gitu, nggak mau gitu. Dah oke, setelah selesai semua, Mbah Monya pulang, semua beres, kakakku mikir nih nama gitu buat ini, ganti ini gitu. Udah beneran. Terus langsung selamatan gitu ya, kalau istilah di adat tempatku tuh meskipun itu cuma nama panggilan tuh selamatan gitu. Jadi manggil beberapa tetangga terus mengumumkan ini anak ini namanya panggilannya sekarang diganti si Ina gitu ya. Kalau awal mulanya Nani, ini Ina. Udah benar. Habis itu sembuh. Jadi itu sembuh seketika, nggak sakit lagi. Jadi tiba-tiba keponakanku tuh senyum, terus normal lagi lah gitu. Badannya dipegang juga panas enggak. Ya hilang, sehat gitu, sehat bugar, makan gitu. Rakus itu makan, doyan gitu. Nah, ini berjalan beberapa hari kemudian. Setelah itu ya, setelah kira-kira itu 4-5 hari lah, itu keponakanku tuh mulai lagi tengah malam sakit seperti semula lagi, persis seperti itu. Jadi kambuh lagi ya, itu sakitnya tuh menjulurkan lidah lagi gitu, persis seperti semula, kayak lidahnya ditarik-tarik, dicekik, matanya tuh terbuka, keluar air mata. Nah, kambuh lagi tuh kebingungan semua sekeluarga tuh ya. Jadi ayahku, ibuku, kakakku tuh bingung semua. Ini kenapa gitu sebetulnya sakitnya tuh gitu. Besoknya manggil lagi Mbah Mo tuh untuk datang ke rumah. Jadi sekitar jam 8 pagi gitu ya, ibuku datang ke rumah Mbah Mo itu. Terus ibuku pulang bilang, ya nanti Mbah Monya mau datang gitu.
jam-jam sore ya, datangnya biasanya jam-jam 4 itu. Udah, Mbah Monya datang jam 4 sore itu, ini langsung bawa ayam hitam ya. Jadi ayam yang bulunya tuh hitam semua itu dibawa sama saudaranya Mbah Mo tadi. Tuh dibawa, Mbah Mo langsung masuk, langsung bersila. Sama seperti kemarin itu, bersila, terus berubah. Bukan Mbah Mo lagi ya. Jadi kayak suaranya tuh kakek-kakek gitu, tapi itu kayak jagoan gitu ya, suaranya tuh aneh gitu. Berdiri, jalan gitu lagi menuju teras rumah yang di bawah pohon kamboja itu. Tuh ayamnya tuh diminta, jadi sama saudaranya tuh megangin kakinya langsung dipotong gitu. Tuh kepala ayam tuh ditanam, dikubur di bawah pohon kamboja itu. Udah gitu diem gitu, terus tiba-tiba tuh gubrak gitu. Jadi guling-guling tuh, Mbah Monya tuh guling-guling gitu. Itu lama sekali ya, guling-gulingnya tuh sampai mungkin 5 menitan ya, kayak pertarungan sengit gitu. Jadi ngomong terus nunjuk itu, tuh pakai nunjuk tangannya tuh kayak marah-marah gitu. Udah itu lama itu, 5 menitan tuh seperti itu, sampai kotor semua gitu ya, baju-bajunya rambutnya tuh kena rumput itu. Habis itu setelah selesai dia ngambilin saudaranya tuh, biasa cerita gitu ya. Jadi maunya tuh apa, kan cuma saudaranya itu yang bisa menerjemahkan gitu. Jadi Mbah Mo ini cerita, intinya setannya ini, emaknya ya, ini nggak terima. Karena apa? Karena Mbah Mo ini nyembelih ayam itu artinya mengusir. Jadi setannya itu nggak boleh lagi tinggal di pohon kamboja gitu. Jadi itu udah milik, dikuasai sama Mbah Mo istilahnya gitu ya. Nggak boleh lagi, nggak diizinkan lagi tinggal di situ, diusir. Nah itu emaknya tuh manggil teman-temannya gitu, makanya terjadi pertarungan seperti itu tadi, seperti sampai kayak kehabisan nafas gitu ya Mbah Monya ya, kayak capek gitu. Nah tapi udah berhasil diusir gitu. Mbah Monya itu bilang sama saudaranya kalau ini emak setannya ini ingkar janji. Jadi dia itu ingin keponakanku ini diambil dibawa sama dia gitu. Dia seneng gitu diambil sama dia gitu, mau dibawa gitu. Nah Mbah Mo ini nggak ngizinin gitu. Kok kalian ingkar janji gitu, kan janjinya tuh udah diganti nama, udah nggak diganggu lagi, tapi ini malah mau dibawa gitu, mau diambil adikku tuh. Akhirnya itu Mbah Monya minta mana gulungan itu, gulungan benang gitu, diambil sama saudaranya tuh segulung benang. Itu dipasang dari pojok rumah gitu ya, dari pojok ke pojok benang itu tuh dipasang gitu, kayak mengelilingi rumah gitu. Terus bilang, udah nggak apa-apa, mereka nggak akan berani masuk kok gitu, nggak akan berani ganggu gitu. Udah selesai itu Mbah Monya pulang, ya benar adikku sembuh. Jadi keponakanku sembuh saat itu juga. Malam itu nggak panas lagi, nggak melet-melet lagi, normal gitu ya. Jadi heran juga sih kenapa setan juga ternyata bisa ingkar janji gitu ya. Jadi adikku sehat lagi, dan setelah kejadian itu enggak pernah diganggu penghuni yang ada di rumahku itu. Jadi sampai sekarang ponakanku udah gede, nggak ada masalah, nggak ada gangguan macam setan seperti itu lagi. Itu kisah nyata yang aku lihat, kejadian keponakanku yang ada di rumahku yang diganggu setan penghuni pohon kamboja di teras rumahku.